Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selalu sehat kan? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1 tentang sumber energi. Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 1 tentang sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia karena merupakan sumber energi terbesar di muka bumi ini. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kita perhatikan gambar ini ya. Dari gambar ini, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Manfaat apa saja yang diperoleh dari matahari? Sekarang coba anak-anak temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Ini gambarnya matahari, nanti anak-anak mencari manfaat energi dan ditulis pada buku tugas anak-anak ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan yang dinamakan usaha. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena banyak ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk di dalam kedua sumber daya alam tersebut dan apa dampaknya apabila kita kekurangan. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air.
Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Yuk kita bernyanyi dulu ya. Siapa yang menciptakan lagu Menanam Jagung itu adalah Ibu Sud ya. Ini orangnya. Dari lagu tersebut kita dapat mengidentifikasi tinggi rendah nada dari notasi angka pada lagu Menanam Jagung. Perhatikan ya. Tinggi rendah nada semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Birama lagu tersebut adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu bersama. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya adalah dengan menggunakan kincir air. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan
kewajibannya dengan baik. Jadi, apa itu hak dan kewajiban? Apa perbedaan hak dan kewajiban? Dan apa contoh hak dan kewajiban? Mari kita perhatikan gambar tersebut. Gambar A, warga masyarakat yang sedang membersihkan sungai. Sedangkan gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Hak dan kewajiban, pengertiannya adalah kalau hak, segala sesuatu yang mutlak menjadi milik atau punya kita, serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. Sedangkan kewajiban artinya segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Apa perbedaan hak dan kewajiban? Kalau hak, sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak antara lain hak untuk mendapatkan pengajaran di sekolah, hak dalam mengeluarkan suatu pendapat, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berbicara dalam keluarga. Contoh dari kewajiban antara lain membayar biaya dalam sekolah, membantu orang tua, mentaati peraturan, membayar pajak. Siswa memiliki kewajiban yakni untuk belajar. Selain energi matahari dan air, ada lagi sumber energi yang lain, yaitu angin. Angin dapat menggerakkan kincir angin. Apakah manfaat kincir angin itu? Sumber energi apa yang membuat lampu dapat menyala? Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik dapat digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitas sehari-hari. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Sedangkan kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sekadar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian.
Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ini adalah gambar fungsi atau manfaat dari matahari, yaitu mengeringkan ikan. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.